Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dalam keadaan sehat dan semangat baru karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi 17 Desember 2021. Pagi ini kita akan membaca Keluaran pasal 5 ayat 22-23 demikian. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Saudara-saudaraku, bolehkah atau pantaskah kita bertanya pada Tuhan, mengapa? Untuk hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada yang mengatakan, saudara sekalian, ketika kita bertanya mengapa untuk sesuatu yang sedang terjadi pada Tuhan, itu pertanyaan yang menunjukkan karena kurang iman. Jadi, jika bertanya mengapa, itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya iman kepada Tuhan. Sebab bertanya pada Tuhan mengapa dianggap hal yang pantas, yang tak pantas. Pokoknya percaya saja, itu lebih baik. Saudara sekalian, ini hal yang keliru. Beriman pada Tuhan itu melibatkan rasio kita, akal budi kita, dan pengertian-pengertian kita. Jadi ketika kita bertanya mengapa kepada Tuhan, sebenarnya menjadi sarana untuk kita bergumul mengerti kehendak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 17, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah." Jika bertanya dengan tulus pada Tuhan, mengapa? Melakukan sesuatu bukanlah tanda kurang iman. Musa telah menghadap Firaun 2 kali. Jawabannya tetap tak akan membiarkan orang Israel pergi. Hati Musa sangat galau sebab sekarang ia melihat warga Israel telah menjadi korban penolakan Firaun. Hidup mereka makin dipersulit, kerja rodi makin diperhebat. Mereka sudah marah kepada Musa, dan tawarlah hati mereka kepada Musa dan Harun. Oleh karena mendengar kemarahan orang Israel, maka Musa ganti mempersalahkan Tuhan yang telah memilih dirinya. "Mengapa pula aku yang engkau utus? Mengapa aku bukan orang lain?" Padahal Musa sudah mendengar Tuhan secara langsung, "Aku akan menyertai engkau dan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan melalui berbagai mujizat, dan melihat api yang menyala tapi tak membakar semak di sekitarnya." Dari teks ini kita mengetahui bahwa dalam kekalutan hidup kita bisa melupakan apa yang Tuhan pernah katakan. Kadang kita lupa bahwa yang pegang kendali bukan saya tapi Tuhan. Tidakkah kita sadari, saudara sekalian, bahwa rancangan Tuhan jauh lebih besar dari rancangan kita? Dan memang kadang kita tak mampu menyelami karya Tuhan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan memberikan masalah? Mengapa Tuhan mengizinkan pandemi yang begitu berkepanjangan? Dan mengapa Tuhan memberi anak? Tetapi juga mengapa Tuhan mengambil anak itu? Mengapa Tuhan memberikan penyakit yang ini? Mengapa Tuhan memberikan rekan sepelayanan yang mungkin tidak menyenangkan? Mengapa Tuhan memberi kehidupan yang berliku? Saudara sekalian, ketika pusat pikiran kita hanya pada diri kita dan bukan pada Tuhan, maka pertanyaan-pertanyaan di atas tetap ada dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita bertanya dengan tulus, "Tuhan, mengapa?" lalu kita membiarkan Tuhan yang berkarya dan percaya kepadanya, maka pertanyaan mengapa itu akan menjadi kekuatan kita. Saudaraku, sadarlah ada rancangan Tuhan yang mungkin hari ini kita belum bisa pahami. Karena itu tetaplah bertekun menantikan jawaban Tuhan
sampai terus percaya kepadanya. Memang melalui situasi yang mematahkan harapan kita, Allah ingin mengajarkan umatnya bahwa pembebasan dan kuasa mujizatnya seringkali didahului oleh keadaan yang tidak menguntungkan dan berbagai kesulitan besar yang kurang memberi harapan. Melalui saat-saat kekecewaanlah orang percaya belajar tulus untuk berkata kepada Tuhan dan mencari jawabnya. Orang percaya seharusnya tetap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman ketika mengalami saat-saat yang sulit. Percaya bahwa Dia akan melaksanakan kehendak-Nya pada saat yang telah ditentukan olehnya pada waktu yang tepat. Bagian kita adalah selalu mengakui ketidaksanggupan kita untuk mengerti banyak hal. Tetapi dalam kondisi apapun tetaplah untuk percaya kepada Tuhan. Menyerahkan diri padanya supaya kita dapat mengalami kasih setia dan pertolongan-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Mohon berikanlah kami hati yang selalu mau memahami karya kasih-Mu dalam hidup kami. Sekalipun sering bukan sesuatu yang mudah, bahkan mungkin sulit. Tapi Tuhan, tolonglah kami supaya melalui saat-saat yang sulit, kami tetap belajar percaya kepada-Mu dengan iman, bahwa Engkau tetap dapat dipercaya dalam segala perkara. Supaya kami semakin menikmati Tuhan dalam situasi yang sulit itu, dan mengalami kasih setia-Mu. Dalam kegelapan dunia karena dosa-dosa inilah, ingatkan kami bahwa Engkau sudah datang. Dan itulah yang akan kami peringati pada hari Natal ini nanti. Mohon Tuhan memberikan kami sukacita iman dalam mempersiapkan diri merayakan kelahiran-Mu, tetapi sekaligus mempersiapkan diri kami untuk menanti Tuhan datang yang kedua kalinya. Seluruh pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai mereka dalam aktivitasnya di hari ini. Dalam segala situasi yang mereka hadapi, kiranya Engkau nyata, berkarya, memberi kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami. Sertai kami dalam sepanjang aktivitas di hari ini. Dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.